Di balik tumpukan karung beras dan riuhnya pasar tradisional, Indonesia tengah menorehkan sejarah baru. Tak lagi bergantung pada pasokan luar negeri, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras. Keputusan ini tak hanya menggema di dalam negeri, dampaknya bahkan mengguncang pasar dunia. Bayangkan sebuah negara kepulauan dengan ratusan juta penduduk tiba-tiba mengatakan, cukup kepada beras impor. Dunia pun bereaksi. Harga beras, yang selama ini dijaga stabil oleh permintaan tinggi dari negara-negara pengimpor besar seperti Indonesia, tiba-tiba goyah. Harga jual dari eksportir besar seperti Thailand, Vietnam, hingga Pakistan mulai tergelincir. Angka yang semula stabil di atas $600 per metrik ton kini anjlok ke kisaran $430 hingga $490. Ini bukan sekadar koreksi harga, tapi semacam sinyal bahwa peta kekuatan beras dunia tengah bergeser. Semua bermula dari strategi dalam negeri yang dibangun dengan fondasi kuat produksi lokal. Musim panen yang sukses, cadangan pangan pemerintah yang mencapai rekor tertinggi, dan dukungan kuat dari para petani menjadikan Indonesia lebih percaya diri. Tidak perlu lagi membeli dari luar. Tidak perlu lagi bergantung pada kondisi cuaca atau harga pasar global. Semangat kemandirian ini lahir bukan dalam semalam, tapi dari kerja keras dan arah kebijakan yang terarah. Sementara itu, negara-negara eksportir mulai menghitung ulang. Tanpa pembeli sebesar Indonesia, pasokan mereka melimpah. Ketika stok bertambah namun permintaan menurun, hukum ekonomi berbicara, harga jatuh. Para pedagang dan eksportir pun mulai mencari pasar alternatif, bahkan harus bersaing satu sama lain di pasar yang sama. Di dalam negeri, suasana berubah. Para petani tersenyum, hasil panen mereka kini lebih berharga. Pemerintah pun mendapat pujian, karena selain berhasil menekan inflasi hingga titik terendah dalam sejarah modern, mereka juga berhasil memperkuat ketahanan pangan nasional. Nilai tukar petani melonjak, dan cadangan beras negara mencapai puncak. Namun ini bukan akhir cerita. Dunia tengah belajar bahwa satu keputusan nasional bisa mengubah arah perdagangan global. Indonesia, yang dulunya konsumen besar, kini menjadi penentu arah. Dan di balik itu semua, harga beras dunia yang tiba-tiba merosot menjadi bukti nyata, bahwa ketika sebuah bangsa berdiri di atas kekuatan sendiri, dunia pun ikut bergetar. Kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras yang ada di gudang-gudang pemerintah Republik Indonesia hari ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Peningkatan di daerah-daerah produksi rata-rata 10% di Sumatera Selatan sampai 25% peningkatan produksi beras. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah. Tanah-tanah tandus kita akan buat tanah-tanah yang subur. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cerah, walaupun ada yang ingin mencitrakan seolah masa depan kita tidak baik. Kita hadapi banyak tantangan, kita hadapi banyak kesulitan, tetapi kekuatan kita besar, asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita akan kuat. Saudara-saudara sekalian, kita sudah canangkan, kita akan menurunkan kemiskinan, kita akan mengurangi kemiskinan. Indonesia hentikan impor, harga beras dunia langsung anjlok. Keputusan strategis Indonesia untuk menghentikan impor beras telah memicu gejolak di pasar internasional. Tidak tanggung-tanggung, harga beras global pun merosot tajam sejak pengumuman itu, mencerminkan betapa besarnya pengaruh Indonesia sebagai salah satu konsumen beras terbesar dunia. Langkah ini diumumkan menjelang akhir tahun 2024, ketika pemerintah memutuskan bahwa stok cadangan beras nasional telah mencukupi. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil karena produksi dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga tak lagi bergantung pada pasokan luar. Akibatnya,
Negara-negara pengekspor beras seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar mulai merasakan dampaknya. Harga beras putih 5% broken FOB, yang sebelumnya stabil di kisaran $620-$655 per metrik ton pada awal 2024, kini jatuh ke angka $430-$490 per metrik ton pada Januari tahun 2025. Ini merupakan penurunan tajam yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga bertujuan untuk menyejahterakan petani. Dengan tidak masuknya beras impor ke pasar domestik, petani lokal mendapat ruang lebih luas untuk memasarkan hasil panennya dengan harga yang lebih kompetitif. Data pun menunjukkan dampak positif secara nyata. Nilai tukar petani pangan NTPP tercatat sebesar 120,30 pada Februari tahun 2024, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Selain itu, inflasi nasional tahun 2024 berhasil ditekan ke angka 1,54%, yang merupakan angka inflasi terendah sejak 1958. Tak hanya itu, stok cadangan beras pemerintah CBP juga mengalami lonjakan besar. Hingga akhir 2024, cadangan ini menyentuh angka 3,7 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia. Ketersediaan yang memadai ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menutup keran impor. Dampak dari keputusan ini juga mengirim sinyal kuat ke pasar global. Negara-negara eksportir harus menyesuaikan strategi karena kehilangan salah satu konsumen utama. Harga beras dunia yang turun drastis menandakan betapa pentingnya peran Indonesia dalam rantai distribusi pangan internasional. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, mengimbau agar momentum ini dijaga dengan baik. Ia menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi serta mendukung para petani dengan kebijakan yang berpihak agar kemandirian pangan bisa terus dipertahankan. Secara keseluruhan, langkah Indonesia untuk menghentikan impor beras tidak hanya memberi efek domino di pasar internasional, tetapi juga membawa angin segar bagi pertanian dalam negeri. Ini adalah bukti bahwa ketika sebuah negara berani berdiri di atas kekuatan produksinya sendiri, hasilnya bisa sangat berdampak baik di dalam maupun luar negeri.